Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabasaini amlahaini aqranaini wa yusamma wa yukabbiru wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Kemudian wa fi lafzin, dalam riwayat yang lain, zabahahuma biyadihi. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, saminaini. Wala wali abi awanata fi sahihi samanini bil musallasati badal sin. Wa fi lafz muslim wa yaqulu bismillah wallahu wallahu akbar. Jadi saudara sekalian, dari Anas bahwa adalah Rasulullah SAW setiap hari kurban, setiap Idul Adha itu standar paling kurang Rasulullah memotong, menyembelih 2 ekor kibas yang bertanduk yang besar. Kemudian wa yusamma, dia menyembelihnya sendiri dengan membaca bismillah, wa yukabbiru, kemudian dia bertakbir, wa yada'u rijlahu ala sifahihima, dan dia meletakkan kakinya antara telinga dari hewan kurban itu, memotong ya. Karena hewan itu menghadap ke rusuk kiri, menghadap kiblat ya. Dengan lafaz yang lain, dengan tangannya. Jadi biasa Nabi kalau menyembelih 2 ekor, dengan Nabi sendiri yang sembelih. Kemudian yang kedua, saminina, gemuk. Jadi yang besar juga artinya gemuk. Gemuk ini berdaging, ya, berisi. Kemudian diartikan lagi sama samina ini itu mahal, ya. Jadi Nabi kalau titip hewan kurban, biasanya Nabi suruh Ali cari hewan kurban. Nabi paling standar kurban itu 2 ekor. Itu miskinnya Nabi, ya. Miskinnya Nabi itu Nabi korban 2 ekor kibas. Kibas ini di atasnya kambing, agak besar. Jadi itu standarnya Nabi 2 ekor. Itu miskinnya Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu kan kalau korban biasa 15 ekor kambing kibas, biasa juga 30 ekor kibas, ya. Tapi dengan korban yang demikian biasa juga Nabi lapar, Mas, ya. Biasa juga Nabi lapar. Orang artinya kalau sudah dia korban 30 kibas, berarti itu orang standar tajir. Tapi ternyata Nabi biasa juga lapar. Bahkan ketika tidak ada tamu, Nabi tanya ada makanan, Aisyah bilang tidak ada makanan, Nabi panggil Bilal, pergi utang dulu, nanti di belakang dibayar untuk hidangkan ini tamu. Tapi kalau korbannya luar biasa, ya. Nah, jadi Nabi paling kurang korban setiap hari korban itu 2 ekor kibas yang besar. Yang besar itu bertanduk gagah, kemudian gemuk, berdaging, ya. Kemudian standarnya mahal. Ya, ini pergi cari korban begini-begini sifatnya standarnya. Yang jelas ada harga, ada kualitas, kan begitu. Kalau mau cari kualitas berarti harus ada harga, harus ganti, harus mahal, ya. Kalau cari yang rakhis, cari yang murah, ya pasti kualitasnya juga agak di bawah. Jadi suruh cari-cari yang paling mahal. Jadi mana yang mahal di pasar, mana yang mahal di tempat ternak, itu yang Nabi beli. Karena sudah pasti kalau mahal pasti segala-galanya sempurna. Tanduknya bagus, dagingnya bagus, gemuknya bagus, ya, sehatnya bagus, pasti sempurna. Nah itu standarnya ya. Jadi kalau mau cari hewan korban, cari seperti ini, ya. Nah, cari standarnya ini, jadi sempurna. Biasa kita cari yang paling murah karena cari yang paling murah sekali, ya. Makanya kalau memang tidak mampu beli kibas yang bagus, ikut serikat saja, ya. Nanti agak repot karena kalau harga kambing sekarang yang bagus ganam itu kalau standar sekarang memang umur 1 tahun. Kalau standar sekarang itu ya tidak ada yang 2 juta lah sekarang ya. Paling standar itu kalau kita dapat untuk korban begini 3,5 sampai 5 juta. Itu baru bagus. Kalau mau bagus ya 5 juta. Itu sudah kena bagus, ya. Jadi kalau kira-kira uang tidak cukup, ada hanya 2 juta, 2,5 juta, mendingan ikut serikat saja, ya. Kan kalau 1 ekor sapi juga 2
bulunya banyak dibagi-bagi pahalanya, ya. Nah, supaya dagingnya juga lebih banyak bermanfaat sama orang-orang miskin. Itu standar kurban Nabi, ya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah kurban Nabi setiap tahun, paling sedikit 2 ekor dan sering adalah 15 sampai 30 ekor. Itu hewan yang dipotong sama Nabi. Jadi korban ini tergantung kebiasaan. Ya, sebentar kita bahas. Hadis berikutnya, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah, amara bikabsin aqrana yutafi sawadin wa yubraku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi yudakhiya bihi faqala laha ya Aisyah halumi muzabbata summa qal istahiziha bihajarin fafa'alat summa ahazaha wa azahu fa'adja'ahu summa zabahahu summa qal bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa duhiya bihi. Nah, jadi ini standarnya. Jadi kalau disuruh cari kibas, kata Aisyah, biasa diperintahkan sama sahabat. Nabi itu paling hobi, jadi sahabat itu sudah tahu hobi yang Nabi suka itu, dan kayak apa, kambing besar. Yang Nabi sudah suka itu adalah itu sawadin wa yubraku fi sawadin wa yunzaru fi sawadin. Jadi kepalanya, badannya, antara kakinya ada hitam-hitam. Itu yang Nabi suka. Jadi memang Nabi punya pandangan juga kalau lihat yang hitam itu agak enak. Bulunya didominasi hitam. Itu kan kelihatan, kalau hitam itu lebih kelihatan laki-laki. Lebih kelihatan jantan, lebih beringas, ya. Nah, biasa kalau Belanda kan lebih salah baik sedikit. Nah, jadi Nabi itu biasa hobinya ya yang agak hitam, mendominasi hitam. Bahkan di bagian-bagian kepalanya hitam, bagian-bagian kakinya itu hitam. Nabi paling suka. Kemudian fautiya lidahia. Maka sebelum nanti memotong, Nabi itu faqala laha ya Aisyah. Nabi biasa panggil istrinya. Inilah hebatnya perempuan-perempuan dulu ya. Nabi panggil istrinya, ambil itu pisau parang, asal dulu wahai Aisyah. Kemudian kata Aisyah, astaziha bihajar. Kemudian saya asal dengan batu asal lah ya. Nah, kemudian fafa'alat, setelah selesai itu saya kasih sama Nabi. Summa azaha. Kemudian Nabi ambil, Nabi jembeli dengan itu. Jadi perempuan-perempuan di zaman Nabi itu luar biasa. Ya. Sekarang kan kalau perempuan sekarang, kalau pisau tumpul, Pak, Bang, asal dulu. Asal dulu itu. Ternyata setingkat Aisyah saja itu, apa ya bahasanya, bukan juga militan. Maksudnya setingkat Aisyah saja itu sudah luar biasa. Ya. Bukan juga militansi. Maksudnya Aisyah saja itu ada bahasa itu. Padahal Aisyah itu diorbitkan Nabi memang hanya untuk membantu Nabi mengurus wanita-wanita muslimah kan. Jadi untuk membantu Nabi menghafal hadis-hadis, menghafal hukum, mengetahui bagaimana tafsir Quran, sehingga nanti ketika ada muslimah perlu pertanyaan, maka Aisyah yang handle, Aisyah yang tangani. Atau Nabi sudah meninggal, maka salah satu rujukan hukum, rujukan ulama, salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Nah, jadi tapi ternyata bukan hanya itu keahlian Aisyah, bukan hanya kecerdasannya, tapi untuk mengasah parang pisau juga terampil. Karena ini mengasah juga kalau orang tidak tahu harus susah ini. Bukan tambah tajam, tambah tumpul kan ya, begitu maksudnya. Karena ini mengasah ini juga kalau tidak tahu, tak kembali ulang makanya ya. Nah, sudah tajam sepotong dikasih kembali ulang tidak tajam. Nah, jadi ternyata setingkat Aisyah juga ternyata pandai mengasah. Luar biasa. Jadi tidak asing senjata tajam. Kalau sekarang kan banyak tahu pakai. Nanti tajam baru dia pakai kan. Kemudian setelah itu Nabi potong sendiri. Kalau 2 ekor biasanya Nabi potong sendiri. Nah, kalau memang banyak yang Nabi potong, biasa dibantu dengan sahabat-sahabat. Nah, jadi Nabi baca itu simpel, Bismillah, dengan nama Allah, sebagaimana umumnya sembelihan ya. Bismillah.
Allahumma taqabbal min Muhammadin, terimalah korban Muhammad, korban saya ya. Kemudian wa ali Muhammad, dan keluarganya Rasul ya. Kemudian wa min ummati Muhammadin, dan seluruh umat saya. Summa duhiya, kemudian Nabi sebut. Nah, ini yang jadi banyak hadis inilah, ini hadis sahih. Ini yang banyak jadi perbedaan pendapat ya. Nah, ini yang jadi banyak perbedaan pendapat, tapi nanti disempurnakan dengan hadis-hadis berikutnya. Kata Rasulullah SAW, saya baca dulu hadisnya ya. An Jabir bin Abdullah qala dhaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi Hudaybiyah, kami bersama Nabi pada waktu Yauman Nahar, hari Korban, pada waktu Hudaybiyah, badanatu min sab'atin, untuk onta itu tujuh orang ya. Kemudian wal bakar an sab'atin, dan untuk bakar sapi 7 orang serikatnya ya. Kemudian kibas untuk 1 orang. Jadi di hadis yang lain Ibnu Abbas, hadis sahih juga, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, kami safar dengan Nabi dalam perjalanan. Kemudian fahadara al-adha, kami dapatkan di perjalanan Idul Adha ya. Fastara'na fil baqarati sab'atin, maka Nabi perintahkan berkorban untuk sapi 7 orang ya. Kemudian wafil ba'ir, dan ba'ir untuk yang agak besar, onta asyaratan, untuk onta 10 orang. Nah, jadi hadis ini dua-dua hadis sahih. Hadis yang pertama, onta itu cukup 7 orang. Hadis yang kedua, onta cukup 10 orang. Jadi onta ini macam-macam Pak ya. Onta ini ada namanya badan, ada namanya ibli, ada namanya ba'ir ya, beda-beda. Jadi ini yang Nabi sampaikan onta yang ba'ir yang besar. Ada lagi namanya jamal, tapi bukan jamal nama orang ya. Kalau jamal itu onta jantan, ya jangan ketawa. Jamal itu onta jantan, onta jantan, tapi jarang lah ya. Jadi ba'ir itu dia besar, harganya itu bisa mencapai 100 juta. Ya, kalau uang rupiah kita makan lebih. Makanya Nabi bilang ini untuk 10 orang boleh. Nah, kemudian kalau ibli itu biasanya onta-onta sederhana, harga 20 juta. Nah, itu untuk 7 orang. Ya, sudah paham ya? Jadi tidak ada bentrok. Nah, kemudian hadis yang kita baca tadi, Nabi berkorban baca doa, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin kemudian wa min ummati Muhammadin. Jadi Nabi korban dia baca Bismillah, dia untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umat. Ini yang jadi banyak pendapat. Tapi sebenarnya tidak terlalu repot kalau kita sinkronkan dengan hadis yang kedua dan ketiga. Ya, jadi untuk pahala itu terbuka lebar. Ya, jadi Nabi ini niat untuk dia sendiri pertama itu syariatnya. Karena satu kibas untuk satu orang, bisa kita paham ya. Nabi doa untuk dia sendiri, itu syariatnya. Kemudian dia bagi pahala untuk satu keluarganya. Kemudian dia bagi pahala lagi untuk seluruh umatnya. Jadi serah. Jadi untuk pahala bebas, untuk 1 juta orang boleh. Ya kan bulunya banyak gitu. Tapi syariat jangan dirubah. Karena syariat itu sudah ada, kambing 1 ekor, sapi 7 ekor, kemudian onta 7 ekor, yang besar ya 7 orang, yang besar boleh 10 orang. Saya paham ya? Nah, jadi kalau memang kepala keluarga tidak mampu, hanya mampu 1 ekor saja. Nanti di tahun depan lagi, di giliran ya. Mungkin nanti ini Pak Guru sendiri hanya mampu beli kambing. Jadi niat Pak Guru, kemudian untuk keluarga pahalanya rame-rame. Jadi kalau bisa niatkan pahala bukan hanya untuk keluarga itu ya, bapak almarhum,
ibu arwah. Orang meninggal nggak bisa berkorban. Sama dengan orang meninggal nggak boleh akikah, nggak ada lagi akikahnya, nggak ada korbannya, sudah selesai. Tapi berbagi sedekah pahala itu terbuka sampai kapan? Ya, sedekah pahala terbuka sampai kapanpun. Nah, nanti di akikah kita bahas. Jadi akikah orang meninggal, sudah meninggal di akikah bisa. Kenapa tidak di akikah waktu hidup? Akikah itu untuk orang yang baru lahir. Ya, nah, jadi kalau sudah meninggal tidak ada akikah. Masa waktu hidup saja bisa bangun rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, masa akikah tidak bisa. Nah, jadi kalau sudah meninggal tidak ada akikah. Jadi kalau memang ada kelebihan sedekah pahala, bukan akikah, ya, tidak ada akikah. Ya. Karena dulu memang Indonesia masuk Islam ini kan dari budaya yang tidak bagus, dinamisme, animisme, kemudian dapat Islam, ya, kemudian digabungkanlah, tidak dibuang semua, ya, digabungkan sebagian adat istiadatnya, tapi syariatnya dimasukkan, ya kan begitu. Nah, termasuk gunting rambut ini apa? Ada lagi namanya kalau di selatan itu naik ayunan, atau orang bilang apa, pendek tojang. Nah, itu ada istiadatnya, kan begitu. Kalau syariatnya sebenarnya gunting rambut atau nyembeli akikah. Jadi gunting rambut betul juga, karena hari ke-7 kan rambut harus digunting. Tapi kalau naik ayunan ya tidak. Tapi itu digabungkan, ya. Karena zaman dulu kan untuk mengambil hati orang tidak bisa langsung dihakimi, nanti mereka marah, ya. Jadi digabungkan pelan-pelan. Atau ada lagi istilahnya turun salon, turun sungai, ya. Nah, jadi itu menggabungkan saja. Tapi yang ada itu gunting rambut atau akikah. Jadi korban demikian juga bebas. Makanya yang paling enak kalau niat korban baca saja. Umpamanya fulan bin fulan. Jadi orang tuanya sudah terikut. Dan artinya kalau orang tua tinggalkan anak saleh, niat atau tidak niat, tetap orang tua ada andilnya. Kan begitu. Itulah investasi yang berharga adalah anak saleh. Ketika anaknya saleh, ya alhamdulillah, pahala-pahala mengalir juga sama mereka. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Walaupun nanti di media sosial kita pusing dengar, ya, nanti satu bantah, oh boleh sah untuk satu keluarga satu ekor, iya sah, tidak ada masalah. Pahalanya syariatnya jangan diubah, ya, karena syariat Nabi sudah tentukan satu kambing untuk satu nama, satu sapi untuk 7 nama, onta juga begitu. Kalau onta bair, onta besar boleh 10 nama karena harganya sampai 100 juta. Kalau ibli, onta sedang itu harganya 15 sampai 30 juta. Itu yang 7 orang, ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan di sini. Jadi mungkin cara pandang saja, ya. Jadi kalau tahun ini mau korban kambing dia untuk satu keluarga tidak apa-apa, ya. Tapi ya tetap ada syariatnya untuk satu orang. Nanti yang satu orang yang berbagi. Tahun depan anak lagi pakai, tahun depan lagi istri lagi, kan begitu. Tinggal ganti-ganti, pahala bapak ikut semua. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, ini juga perbedaan, kan? Hukum man kana lahu sa'atun wa lam yulahi fala yaqrabanna musallana. Hadis sahih rawahu Ahmad bin Majah. Hakim. Barang siapa yang punya kemampuan kemudian dia tidak berkorban, jangan mendekati tempat sembahyang kami. Tidak mendekati tempat sembahyang kami menurut penjelasan para ulama, satu, nanti di hari kemudian dia tidak dapat syafaat. Ya. Yang kedua, nanti di hari kemudian tidak bersama Nabi dalam surga. Kalaupun dia masuk surga tidak dengan Nabi. Ini penjelasan para ulama. Jangan mendekati tempat salat kami, ya, kira-kira begitu penjelasan. Jadi artinya siapa yang punya kemampuan dia tidak berkorban, bukan teman kami lah kira-kira, ya. Nah, padahal dia punya kemampuan. Maka di sini perbedaan ulama mazhab. Imam Abu Hanifah, 4 imam semua pakai dasar hadis sahih, ya, semua pakai dasar hadis sahih, sehingga mereka mengambil hukum, istinbat hukum. Maka mereka memutuskan Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Ahmad mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah, hampir mendekati wajib, yang sangat dipentingkan sama Nabi.
Seumur hidup Nabi korban terus tiap tahun. Itu intinya. Seumur hidup tiap tahun Nabi korban terus. Paling sedikit korbannya Nabi tadi 2 ekor, paling sedikit ya. Yang sering 15 sampai 30 ekor. Nah, jadi itu sunnah muakkadah. Abu Hanifah menjelaskan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang mewajibkan orang korban menurut Abu Hanifah. Jadi 2 pendapat ya. 3 imam sunnah muakkadah. Abu Hanifah bilang wajib. Karena kalau tidak wajib menurut Abu Hanifah nanti orang tidak mau berkorban. Orang kaya nanti alasan tidak mau korban. Walaupun ada penjelasan dari Hanafiyah, contemporary yang belakang-belakang ini, maksudnya yang wajib adalah sya'atun, orang yang punya kemampuan, orang yang punya kelebihan. Maka kalau tidak berkorban berdosa dia. Ya? Karena hari ini kalau mau bilang siapa mau kupon daging, semua orang mau. Apalagi naik sedikit sekarang, berapa? 135 1 kilo. Semua orang mau 120. Semua orang mau. Nanti siapa mau korban? Nah, banyak orang tak mau. Ya, Pak Guru. Kalau bilang siapa mau kupon, semua orang mau. Iya, biar orang stroke juga masih mau dia kupon. Kalau ditanya untuk apa Bapak sudah stroke? Untuk cucu saya katanya. Jadi semua orang mau kalau kupon kupon barang yang berharga. Kalau dekat-dekat hari raya korban barang yang paling penting. Nah, jadi ini susahnya orang-orang dia karena jadi ini korban kebiasaan. Jadi dijelaskan lagi Imam Syafi'i, korban ini kebiasaan. Kalau biasa kita berkorban, maka setiap tahun akan berkorban. Dan Allah bikin jalan kemudahan untuk senantiasa kita bisa korban. Tapi kalau memang kita tidak biasa dan memang tidak ada niat, tidak mau untuk korban, sempit, ada-ada saja cara Tuhan. Jadi ini kan persoalan hati. Kamu itu. Kalau hati kita luaskan, maka rezeki juga luas. Kalau hati kita sempitkan, rezeki juga jadi sempit. Kan begitu. Jadi coba lihat, saya harus tiap tahun harus korban, sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Minimal 1 berserikat. Kalau belum mampu 1 ekor, 1 ekor sapi, ya minimal serikat. Saya rasa bisa. Kenapa saya bisa ya? Pasti bisa. Kalau uang bensin itu kan lebih banyak daripada uang korban. Pak Guru, apalagi yang nggak tahu saya bilang yang pakai mobil, yang pakai motor lah. Kalau 20.000 taruhlah 20.000 2 hari, ya. Berarti 300.000 satu bulan. Kalau 10 bulan kan 3 juta, sudah boleh berserikat lebih lagi. Jadi tetap bisa. Belum lagi yang merokok kan, lebih mahal lagi. Jadi saya rasa bisa, ya. Bisa dibisahkan. Kalau tidak dibisahkan memang susah. Jadi seolah-olah rezeki sempit terus. Karena sebenarnya ada rahasia yang lain lagi ya, bahwa sebenarnya korban ini jaminan rezeki kita untuk 1 tahun. Betul ya Pak. Jaminan rezeki kita untuk 1 tahun. Nanti rasakan. Jadi kalau tahun ini Anda absen korban, Anda lihat 1 tahun depan serat itu Anda punya rezeki. Karena hati tidak diluaskan. Jadi jaminan rezeki keran rezeki 1 tahun korban. Lihat aja nanti 1 tahun efeknya. Dan itu banyak pengalaman-pengalaman spiritual. Nah, kalau kita biasa, kalau memang tidak dibiasakan, tidak pernah cukup Pak. Pak Guru? Mas, tidak pernah cukup Mas. Tapi kalau kita biasakan, pasti bisa. Bisa, ya. Kalau yang dagang-dagang kecil ya, buat KM, yang kecil-kecil dagang. Coba kalau mau, tidak mampu 10.000, coba buat 5.000. Potong tangan saya. Asal jangan nanti setengah bulan diambil selengannya, berikan bakso lagi ya, repot. Coba buat 5.000 yang usaha kecil lah, ya. Pedagang-pedagang kecil, nasi, apa coba. Coba tabung 5.000 dari awal Anda biarkan untuk korban tahun depan. 1 bulan 150. Potong hari Ahad, taruhlah 120. Sama tuh hari Ahad nggak jual libur ya. Itulah 100 1 bulan. Ya. 10 bulan 1 juta. Berarti ada modal pijakan. Ya Pak Bu? Ada modal pijakan. Kalau sudah 1 juta, 1,5 juta itu terpacu. Tapi yang susah memang sekarang, tiba waktu korban, panitia korban suruh korban, teman-teman suruh korban, tidak ada fondasinya. Memang ngeri berapa? 2,5 juta. Ini hitungnya 5.000 Pak Mas ya.
Hitungnya 5.000 ini. Saya rasa bisa. Kita di sini saja untuk cari 1 ekor sapi boleh. Pokoknya kalau dia tahun depan, ya. Nah, saya satu nama, 7 orang saja sudah terpenuhi. Bisa-bisa lebih. Asal tidak mau ada niat. Nah, kalau pegawai negeri, karyawan swasta memang harus per bulan karena terima gaji. Ya, 200 per bulan itu tak terasa. Jadi dia harus ada modal dulu. Ada depositnya dulu, karena kalau depositnya kecil memang susah itu, atau tidak ada, susah itu. Jadi kalau pegawai negeri 200.000, gaji standar paling rendah pegawai sekarang kan 4 juta. Dia perlu. Dan ada yang 3 juta. Ya, oke lah. Tapi kan sekarang tidak ada terima golongan 1 kan, golongan 2. Jarang juga. Taruhlah 3 juta berarti. Jadi kalau 3 juta 100.000 per bulan sudah ada dasarnya kan, sudah ada depositnya. Kalau bisa 200 lebih sudah sempurna, sudah ikut korban itu kan begitu. Jadi dibiasakan sehingga ada kemampuan. Jadi kemampuan ini kan tidak harus uang kontan. Tidak semua orang punya uang kontan tiba-tiba kan. Mungkin orang pengusaha, orang yang sudah biasa bisnis bisa dapat tiba-tiba. Tapi kita yang kecil-kecil kan nggak bisa. Jadi harus ada modal awal. Dibiasakan. Mas tahun ini korban, ada ikut korban? Ada ikut korban? Tahun ini? Belum? Insya Allah tahun depan korban. Kalau bisa nanti ini 15 hari berapa lagi? 6 hari. 6 hari tanpa kasih 9 hari. Nah, kita pacu. Sudah ada ikut korban? Tahun depan. Coba dipacu. Nah, semua begitu. Sama, tetap kita lihat. Kebaikan itu harus kita lihat. Oh, saya umrah, saya haji, saya kurban. Ini kan syariat. Harus kita lihat. Jangan sampai tidak. Kemudian syarat yang lain ya, ini syarat-syaratnya. Waktunya An-Jundub Sufyan radhiyallahu anhu syahidtu adha ma'a Rasulullah. Saya hadir Idul Adha bersama Nabi. Falamma kada salat tahu ketika selesai salat bin nasi nadara ila ganam kada zubihat. Nabi melihat sebelum sembahyang ada kambing yang sudah dipotong. Maka kata Nabi, man zaba qabla salati falyazbahu sya'atan makanaha. Siapa yang sudah potong ini kambing, cari lagi kambing potong ulang. Ini bukan korban, ini sedekah biasa kata Nabi. Kemudian wa man lam yakun zabaha, barang siapa yang belum memotong falyazbahu ala bismillah, maka memotonglah karena sudah selesai salat, bacalah bismillah sebelum memotong dan baca takbir ya. Ini penting juga takbir ya. Jadi kalau memotong korban, kalau memang serikat 7 orang, kalau memang ada semua bisa hadir, kan boleh juga diwakilkan. Tapi kalau bisa hadir semua bagus. Jadi sebelum takbir sama-sama. Jadi siar itu lebih semangat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Jadi walillahil hamd. Jadi semangat itu lebih siar itu lebih kelihatan ya. Baru yang menyembelih bismillah, Allah. Jadi tinggal sembelihannya ini ya, pakai baca nama boleh ya, tapi yang jelas sudah ditahu ini yang punya kelompok itu sudah mewakili. Bisa. Itu waktunya. Jadi jangan mau cepat-cepat dibagi malam hari ya. Nah, kalau dia sudah masuk tasyrik, boleh tak korban malam hari? Boleh, tidak ada masalah ya. Hanya hati-hati memotongnya, jangan nanti tidak putus satu leher yang tidak putus makanan, kemudian nyawa ya. Ada satu yang urat tidak putus dari 3 urat ya, nggak repot. Jadi potong malam boleh potong malam, tidak ada masalah. Ada biasa mungkin hewan kurbannya 50 ekor, berarti dipotong sampai jam 8 jam 9 malam boleh, tidak apa. Yang penting sudah salat di rumah. Kemudian tambahan sifatnya. An Barra bin Azib radhiyallahu anhu, "Fama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi berdiri, qama fina, berdiri di antara kami ketika hari raya Kurban. Kemudian Nabi bersabda, "Arba'un la tajuzu fil
la tajuzu fil dikhayah. Ada 4 macam hewan kurban yang tidak boleh dipotong. Ya, yang tidak boleh dipotong, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Aurahul bayanu awaruha. Yang buta, yang mana butanya itu jelas, memang dia buta. Kemudian wal maridatul bayyanu maraduha, yang sakit. Sakitnya itu kelihatan memang itu hewan sakit, sementara sakit. Ya, jadi butanya itu memang buta jelas. Sakitnya jelas. Ya. Kemudian wal arja'ul bayyana talquha. Nah ini yang pincang. Pincangnya itu kelihatan memang kakinya itu pincang, cacat. Ya. Wal kasiratul lati la tunki. Nah ini lagi hewan yang tua yang dia punya daging sumsum sudah tidak ada, kurang. Jadi tua sekali. Ini yang paling banyak ini kalau apa ya? Saudara-saudara kita yang Hindu kan, itu kan sapi yang mereka pelihara kan, umurnya sampai 10 tahun. Bahkan ada umur sapi itu kadang dia punya jantung lebih panjang, tanduknya panjang, tapi sumsumnya habis, ya. Dagingnya sudah habis, seperti manusia juga kan. Rambutnya putih tapi dagingnya sudah kosong. Ini tidak boleh dikorban ini. Tidak banyak dagingnya, sumsumnya sudah. Nah, makanya kan ada standar umur kan. Untuk korban itu ada standar umur hewan. Jadi tidak sembarang. Maka Nabi bilang kalau ada 4 ini jangan potong, jangan jadikan hewan kurban. Jadi jangan cari hewan kurban karena mau murah. Terus anak sapi yang 3 juta, cek matanya buta. Oh sana sapi hanya 4 juta, ternyata pincang. Ternyata sakit. Jadi kalau sakit jangan jadikan hewan kurban. Atau ternyata sudah tua, sumsumnya sudah tidak ada, sudah tidak bersumsum, tidak ada gizinya sudah. Jadi 4 hewan ini jangan sampai itu cacat. Nah, umurnya an Jabir, ini umur. Karena Rasulullah SAW la tasbahu illa musinna. Jangan potong kecuali sudah 2 tahun untuk sapi korban. Kecuali sudah 2 tahun. Illa an ta'asyara alaikum fatahadu jaza. Apabila susah boleh 4 tahun standar, yang masuk 4 tahun. Untuk sapi minggan itu dari domba 1 tahun. Kemudian dari domba setengah tahun, dari kambing 1 tahun. Jadi agak beda domba dengan kambing ya. Jadi kalau kambing dia harus 1 tahun. Kalau domba setengah tahun, itu dagingnya sudah bagus. Kemudian kalau sapi 2 tahun. Jadi ada sapi di sana bagus besar. Kemudian harganya juga sederhana. Samin gemuk, tapi umurnya 1 tahun, boleh nggak dipakai korban? Ya, nggak boleh. Nggak sempurna, harus 2 tahun. Jadi kalau kambing itu yang lalu sudah saya sampaikan ya, kambing harus 1 tahun. Jadi jangan lihat badan syarat, tapi syarat utama adalah umur. Jadi cari dulu yang umur, baru periksa badan, periksa mata, periksa kaki, kan begitu. Nah, baru umur dulu yang dicari. Jadi kambing 1 tahun. Kalau kambing itu 1 tahun, kalau ada kambing di muka mulutnya giginya rata, cantik, itu belum sampai 1 tahun. Ya. Berarti belum ada yang jatuh. Nah, tapi kalau ada di muka mulutnya kambing, ada yang di depan mulutnya seperti apa? Kelinci, ada menonjol 2, itu berarti sudah 1 tahun, sudah ganti gigi. Boleh pakai korban, pakai akekah boleh. Ini akekah juga kita sering ini. Orang mau cari murah orang tua. Pas kemari, anak kambing itu bukan kambing. 1 tahun, umur 1 tahun. Jangan cari kambing anak bulan untuk akekah. Ini hakikatnya untuk belajar anak bersedekah. Bersedekahlah dengan sempurna. Bersedekahlah yang terbaik. Kayak begitu. Korban yang terbaik. Jangan salah seperti apa? Anaknya Nabi Adam ya, Kabil dengan Habil ya. Korbannya Habil diterima karena hasil tanaman yang sempurna. Korbannya Kabil hasil ternaknya yang tidak sempurna. Dia cari yang paling kurus. Itu dia pakai korban. Akhirnya tidak diambil, tidak diterima kan? Iri cemburu ya dia bunuh saudaranya. Jadi jangan sampai cari korbannya hewan yang tidak ada ya. Standarnya 2 tahun.
Jadi kalau oh ini ada sapi umurnya sudah 7 tahun, nah, jangan belilah. Kalau 7 tahun sudah tidak bagus itu, sudah tidak bersung-sung, tidak bagus. Cari yang Nabi bilang kalau memang tidak ada 2 tahun, jaza saja. Kalau tidak ada musimnya jaza. Yang sudah 3-4 tahun masih boleh. Nah, kemudian kalau bair, kalau onta harus 5 tahun. Ya, karena kalau onta masih di bawah 5 tahun tidak bagus dagingnya, belum sehat, ya, masih anak-anak. Jadi harus 5 tahun ke atas onta. Itu standar umur dipakai untuk korban. Kemudian Ali radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah, Rasul memerintahkan saya, an-nastashrif al-aina wal uzuna wala nuliha bi awrai wala muqabalati wala mudabarata wala harqa'a wala sarma'a. Akhraj Ahmad wa arba wa sahihahu Tirmizi, Ibnu Hibban wal Hakim. Nah ini Ali berkata, Nabi perintahkan saya. Jadi biasa tugas korban ini biasa sama Ali. Jadi Nabi perintahkan saya, Ali bilang, untuk hewan-hewan yang korban yang datang ini untuk nastashrif, diperiksa, dicek. Jadi tidak sembarang terima. Jadi Nabi perintahkan Ali cek itu hewan korban yang datang. Apa Nabi bilang dicek? Al-aina, matanya, buta atau tidak, cacat atau tidak. Wal uzuna, telinganya, periksa telinganya, jangan tak suara hilang. Ya, periksa telinganya. Kemudian lihat dia punya telinga, lihat matanya, kemudian lihat kakinya, luar biasa Nabi ya. Diteliti. Jangan nanti ada yang robek, ada yang patah. Maka Nabi bilang lihat giginya, ya, lihat giginya, jangan ompong semua. Diperiksa semua sampai sempurna. Jadi Nabi ini cek betul. Jadi harus ada petugas, ada sembarang. Makanya yang jadi panitia korban ya minimal memang harus ada bimtek ya. Apalagi kalau formalnya bimtek, bimbingan pelatihan, teknik. Nah, jadi harus tahu semua. Jadi jangan hanya bisa kumpul duitnya korban ya, hanya bisa, tapi ditahu semua beli sapinya begini, syaratnya begini, semua itu semua. Ya. Apalagi juga kalau dipelihara sendiri bagus. Kalau dibeli-beli di pasar ini yang paling huru-hara ya. Kalau di ternak mungkin masih bagus ya. Di peternak masih bagus. Kalau di pasar-pasar kan biasa jarang yang jujur. Kalau ada lukanya dia sembunyi kan. Kalau memang ada yang jujur bagus dia sampaikan ini cacatnya ya. Jadi periksa hewan korban yang datang periksa. Jadi bukan hanya matanya, umurnya juga diperiksa kan bisa ditahu. Jadi orang-orang korban petugas korban itu harus tahu mana yang gigi sudah lepas, mana yang gigi belum lepas, harus dipelajari. Tapi tidak usah dari dokter peternakan, nggak perlu. Kan syarat-syaratnya sudah bisa ditahu kan. Jadi, nanti mau cari lagi dokter peternakan yang ahli mahal lagi dibayar. Ya, berapa mau beli sapi? Artinya cari pengalaman saja, cari literaturnya banyak ya. Ini caranya gigi sapi sudah ganti gigi begini. Ya. Ali bin Abi Thalib lagi. Qal amarani Rasulullah an aqwama ala badani wa an aqsama luhumiha wala jurudaha wala jilalaha alal masakin wala uti fi juzaratiha syai'an minha, walaupun hanya sedikit. Jadi kata Ali, kalau Nabi banyak dia potong korban sampai 15 sampai 30 ekor, saya disuruh untuk urus, untuk sembelih. Jadi ini bolehnya kita menyerahkan ke panitia boleh. Jadi kata Ali, biasa Nabi suruh saya urus membeli hewan, menyembelih, kemudian mengurus dagingnya, mengemas, kemudian membaginya alal masakin, membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin. Jadi standar pembagiannya yang begitu Pak ya. Fakir dan miskin. Fakir, definisi fakir tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya begitu. Kemudian definisinya miskin,
punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Itu yang dibagi. Itu dulu prioritasnya. Mana miskin, mana miskin. Nah, di samping nanti ada sepertiga hak korban. Ya, ada sepertiga haknya pekorban. Kalau pekorban mau ambil silahkan. Nah, kemudian kata Rasulullah sampai kepada kulitnya, wala utiya, jangan sekali-kali dikasih kepalanya, kulitnya, juzarai tiha, kepada orang yang kerja sebagai upah. Saya aminah, walaupun dia sedikit. Jadi harus profesional. Jadi umpamanya Ustaz Hamka kerja, kemudian Ustaz Hamka ente potong ini kerja, biayanya anak kasih ente kepalanya, ya, kepalanya untuk ente, ini tidak boleh. Atau Hamka ngana kerja, kulitnya untuk ente sebagai upah, tidak boleh. Jadi harus bagaimana? Upahnya harus disiapkan. Makanya orang yang berserikat nanti kan harus tahu, dikumpul, diberitahu, panitia beritahu, uang kurban sudah termasuk pembelian, ya. Kemudian pengangkutan, penyembelihan, ya. Pokoknya akomodasinya, termasuk kantongan, termasuk apa? Dokumentasi mungkin dibuat spanduk. Kemudian biaya pekerja. Makanya kalau orang patungan 2 juta rupiah kali 7 sama dengan 14, ya. Berarti maksimal beli sapi harus 13.500.000, itu maksimal. Tinggal sesuaikan dengan upah kerja. Kalau upah kerja sekarang kayaknya sudah 300 sampai 3,5 satu ekor. Nah, jadi kalau sudah 300, berapa uang kantong? Berapa uang pengangkutan? Karena ada juga sapi angkutannya beda, ya kan? Jadi tinggal pembicaraan. Ada juga sapi dibeli sudah dengan angkutan, kan begitu. Tapi ada juga yang tidak. Kalau kita beli di kampung, dia tidak punya kendaraan, ya. Kita beli di Bogor sana, Marawola ke atas, dia tidak punya oto, orang kampung. Ente harus ambil, tidak main-main itu Pak. Ambil di bawah Palu itu bukan 200, itu tidak orang kalau 200 angkut. Kecuali dia 3 ekor, 4 ekor boleh. Tapi kalau hanya 1 ekor dia tidak mau, lari rugi kan. Nah, jadi dihitung Pak. Kalau korbannya 2 juta, beli sapinya 14 juta, panitia nyonyor itu Pak. Ya kan? Hati-hati. Jadi makanya di situ teliti. Jadi sudah disiapkan ini uang untuk kerja. Jadi jangan sekali-kali kulitnya itu dikasih jadi upah. Nah, seandainya kulit itu diambil sama pekerja, kita yang kasih, karena itu pekerja miskin, ya kan? Dan memang dia miskin. Kemudian orang pekorban tidak ada yang mau ambil, ya. Karena kalau di Palu ini kalau kulit dibagi nanti orang tersinggung Pak. Kalau di Palu kulit ente potong-potong, kasih masuk di kantongan campur daging, orang tersinggung. Bisa-bisa datang dia lempar ente. Tapi kalau di Kulawi, daerah Kulawi sana, daerah Napu, itu kulit berharga. Lebih banyak kita kasih kulit daripada daging ya. Nah, jadi lihat kondisi tempatan. Jadi kalau di Palu tidak cocok, maka kulit ini boleh kita kasih sama siapa boleh. Nah, kemudian mau dijual boleh, tidak boleh dijual, tidak apa-apa. Yang penting nanti larinya kepada yang berhak juga. Apa begitu Pak? Ya, karena tidak semua orang bisa konsumsi kan. Nah, tapi kalau memang ada orang miskin mau minta ya kasih. Jadi jangan ada transaksi akad bahwa kepala dengan kulit upah kerja, itu tidak boleh, ya, tidak boleh, karena itu daging korban, tidak boleh bertukar. Kemudian hadis-hadis akikah ada berapa? 3 hadis ya kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallam, Anil Hasan wal Husain kapsan. Nabi akikah Hasan dan Husain 1 ekor domba, 1 ekor domba ya. Ini kibas. Agak mahal ini. Sama dengan 2 ekor kambing harganya. Jadi bukan ganam, kibas. Nabi Hasan Husain itu 1 kibas, 1 kibas. Ya. Kibas itu mahal. Sama dengan 2 ekor kambing, 1 ekor kibas. Kemudian An Aisyah anna Rasulullah sallallahu amarahum an yuarka anil gulam sya'tani.
Hadis berikutnya Nabi perintahkan untuk laki-laki 2 ekor syatan kambing, mukafiyatani yang sepadan. Kemudian wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian hadis yang terakhir, Samurah bin Jundub, anna Rasulullah SAW kullu gulamin murtahun nabi akikati. Setiap bayi yang lahir tergadai harus dibayar dengan akikah. Terus bawaan yawma sabi, pada hari yang ke-7 dipotong hewan akikahnya. Wa yuhlaka rasahu wa yuhlaku rasahu. Kepalanya dibotak habis. Kemudian wa yusamma alaihi, namanya diberi nama. Itu batas 7 hari. Jadi itu akikah. Jadi hewan akikah sama dengan hewan korban. 1 tahun kambing, 6 bulan kibas. Kemudian pada mana yang afdal? Pada hari yang ke-7 orang tua hanya punya 1 ekor kambing, anak laki-laki. Apakah dia harus tunda hari ke-14 atau dia tunda hari 21 atau 24 atau nanti ada kemampuan. Jadi yang afdal hari ke-7 potong 1 ekor kambing walaupun laki-laki. Itu yang afdal daripada menunggu, ya. Nah, kemudian di hari yang ke-7 kere, ya, tidak ada fulus sama sekali. Maka yang 2 saja dibuat, yang 1 tangguh dulu. Yang dibuat adalah rambutnya dicukur habis, kemudian dikasih nama, diumumkan namanya. Jadi jangan nanti fulus tidak ada, uang tidak ada, tidak jadi potong, rambut tidak dicukur, ditunda, nanti bersama dengan akikah, ya kan? Atau nama juga belum ada, kasih nama saja dulu, acok kalau laki-laki, cek kalau perempuan, kasih nama, cukur habis. Ada lagi alasan, apa saya tidak mau cukur, kenapa? Nanti tunggu akikahnya, padahal akikahnya nanti 4 tahun, padahal kalau dia cukur habis sudah tumbuh juga 2 tahun. Iya kan? Jadi rambut dipotong dulu, karena itu tidak perlu pakai uang, pakai silet saya gratis, cukur sendiri. Tinggal ambil sunnahnya yang kanan, baru yang kiri, baru atas. Sip. Ya mas ya. Jadi yang afdal 1 ekor kalau pada hari ke-7. Jadi yang paling afdal akikah ini hari ke-7. Hari ke-14 itu Imam Syafi'i. Hari ke-28 itu Imam Malik. Ya, Imam Malik. Abu Hanifah tidak. Jadi kata Abu Hanifah, kalau sudah lewat 7 hari sudah tidak ada akikah. Imam Abu Hanifah kalau sudah lewat 7 hari tidak ada akikah. Sedekah. Di mazhab Imam Malik boleh dia pakai 1 hadis, walaupun hadis ini jadi perselisihan. Kanan Nabi wa kanan Nabi sallallahu bi akikatihi ba'dan nubuwah. Nabi mengakikah dirinya setelah jadi nabi, ya jelas. Karena Nabi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Jadi Nabi akikah, jadi sehingga ini pakai pendapat Imam Malik. Kapan ada kemampuan boleh akikah. Ya. Bagaimana lagi pendapat tiba-tiba saya tidak yakin namanya di kampung. Orang tua akikah saya atau tidak dulu. Karena biasa dulu pendapat orang tua yang penting ada darah yang jatuh. Ya, walau ada jajah, walaupun ayam, ya, yang penting ada darahnya ditaruh di sini sudah akikah. Itu bukan akikah. Maka kalau Anda mampu, maka menurut jumhur ulama yang paling afdal Anda potong saja pada waktu Idul Korban. Ya, silakan Anda niat untuk mengganti akikah orang tua Anda punya tanggung jawab di waktu Idul Korban. Nanti dagingnya dibagi, karena akikah ini hewannya juga sama dengan korban, umurnya juga sama, kemudian pembagiannya juga distribusi untuk fakir miskin sama. Ya, ada masalah silakan. Kalau berarti apa? Kalau kita kayak saya niat kan mungkin saya lagi akikah, tapi saya niat untuk dikurban saja. Berarti sama ya. Saya niat untuk dikurban saja, jadi tidak usah diakikah, tapi saya niat berkurban. Kalau ente sudah dewasa, itu kan sebenarnya kalau kita punya tanggung jawab orang tua kan. Jadi kita niatkan saja ini melepas tanggung jawab akikah orang tua. Saya sembelih pada waktu kurban. Sebab kita bantu orang tua untuk lepaskan. Ya siapa tahu jaga-jaga, jangan jadi masalah di hari kemudian ya. Karena biasa ada orang tua mampu tapi dia tidak tahu ilmunya. Karena tidak semua orang tua tidak akikah, dia tahu ilmunya, dan ada yang tidak tahu ilmunya kan. Jadi tinggal kita, kalau kita rasa-rasa tidak ada kelebihan, bagi untuk sedekah akikah ya. Kalau korban untuk
muslim juga. Artinya kita semua tentang ya, kita kasih. Daging kurban untuk non muslim boleh, yang tidak boleh zakat fitrah. Jadi daging kurban untuk non muslim boleh enggak? Untuk saudara saya yang Nasrani, saudara saya yang Hindu, saudara saya yang Buddha boleh enggak? Boleh. Tidak ada masalah. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah kewajiban harus diselesaikan sama semua orang muslim yang wajib. Kalau akikah boleh juga. Akikah boleh, non muslim boleh. Jadi ada saudara saya non muslim miskin, kasih apa? Apalagi yang punya tetangga, kasihlah. Ya. Apalagi banyak muslim yang mungkin sentimen, jengkel, ada kasih non muslim saja. ada kasusnya pernah saya dapat. Ente punya tetangga di belakang jengkel saya, di samping jengkel saya, di depan jengkel saya kasih orang Nasrani.